perkenalkan nama saya Kailanita Syailendra Putri. Kali ini saya akan membahas mengenai susunan, bentuk, kedaulatan negara menurut Jean Bodin, serta monarki yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk negara. Bentuk negara ialah susunan mengenai struktur negara meliputi unsur negara yang membicarakan tentang dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara, serta kedudukan masing-masing lembaga dalam kekuasaan negara. Bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan yaitu negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal dengan pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang tertinggi. Sedangkan negara serikat atau federasi yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang di dalamnya termuat beberapa negara bagian yang bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal, di mana masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat untuk mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Yang pertama ada ciri-ciri negara kesatuan, yaitu 1. Wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. 2. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara baik luar ataupun di dalam. 3. Rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. 4. Hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Dan yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Selanjutnya ada pula ciri negara federasi, yaitu 1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. 3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli, namun tidak memiliki kedaulatan. 4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Dan yang kelima, pemerintahan pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian untuk urusan dalam maupun urusan luar. Bentuk pemerintahan adalah hal yang menerangkan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja. Dengan kata lain, bahwa bentuk pemerintahan yaitu sesuatu yang menjelaskan bagaimana bekerjanya lembaga-lembaga tinggi negara. Bentuk pemerintahan ada dua, ada yang monarki dan republik. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan ini biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang pemimpin, baru selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan. Selanjutnya yaitu republik. Republik adalah sebuah negara di mana pemerintahannya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan pemimpinnya adalah seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica atau urusan awam yang artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Susunan negara yaitu sesuatu yang menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsa. Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa 1. Negara kesatuan yaitu negara yang bersusunan tunggal, dan 2. Negara federasi yaitu negara yang bersusunan jamak. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bentuk negara dan susunan negara. Jika bentuk negara adalah susunan suatu organisasi negara secara keseluruhan yang mengenai struktur negara meliputi segenap unsur-unsurnya yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya, sedangkan susunan negara khusus menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsanya.
Ada pula bentuk negara dan susunan negara Indonesia tertulis dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Lalu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ada pula pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem presidensial. Sistem presidensial adalah sebuah sistem negara republik di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya yaitu presiden. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam setiap negara. Kedaulatan itu adalah sesuatu yang lengkap, yang sempurna karena tidak ada manusia dan organisasi yang diperkecualikan dari kekuasaan yang berdaulat. Jika menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki sifat-sifat, di antaranya yang pertama adalah permanen. Artinya yaitu kedaulatan tetap ada selama negara itu berdiri. Dan yang kedua, kedaulatan haruslah bersifat asli. Artinya, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga, kedaulatan yaitu sesuatu yang bulat. Artinya, kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah kedaulatan memiliki sifat tidak terbatas. Artinya, kedaulatan itu tidak ada yang membatasi. Sebab, jika ada yang membatasi, maka akan melenyapkan sifat kedaulatan. Selain itu, menurut Jean Bodin, kedaulatan dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan intern. Kedaulatan yang intern merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, kedaulatan ke dalam merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Selain kedaulatan ke dalam, ada pula kedaulatan keluar, ekstern, yaitu kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintah dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati negara lain. Jadi, negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Seperti yang kita lihat, di Indonesia masih terdapat sisa monarki. Seperti yang kita ketahui, monarki memiliki arti pemerintahan yang bersifat kerajaan. Sebagai contoh, di Indonesia masih terdapat sistem monarki pada Kesultanan Yogyakarta. Perubahan sosial di Yogyakarta pernah dijelaskan oleh Selo Soemardjan dalam bukunya. Ia menjelaskan ketika Jepang datang menggantikan Belanda untuk menjajah negara Indonesia pada tahun 1942, Sultan Hamengkubuwono ke-9 meminta agar diperbolehkan memerintah rakyat Yogyakarta secara langsung, tidak melalui pepati dalam. Lalu permintaan tersebut dikabulkan oleh Jepang. Bahkan, Jepang melantik untuk kedua kalinya Raja Keraton Yogyakarta, Hamengkubuwono yang ke-9 agar kokoh kedudukannya. Jepang pun memberi istilah Koti atau Daerah Istimewa Yogyakarta untuk diperintah Hamengkubuwono yang ke-9. Keistimewaan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam Amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam yang ke-8. Amanat itu menyatakan penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakuan Alam ke dalam NKRI dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya.
Amanat tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan menyerahkan piagam kedudukan kepada Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakuan Alam yang ke-8 sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945. Hal itu juga tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang menyatakan negara menghormati daerah yang memiliki status istimewanya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi, kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan pemerintah daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan urusan keistimewaan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Namun, patut diperhatikan bahwa kewenangan istimewa DIY berada di tingkat provinsi, sehingga meski kesultanan diakui, namun diberikan keistimewaan dan diakui dalam bentuk provinsi secara formal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Contoh kekhasan dalam pengisian jabatan di DIY juga terletak pada salah satu syarat calon gubernur DIY, yaitu harus bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono. Demikian penjelasan dari saya mengenai susunan bentuk kedaulatan negara dan sisa monarki di Indonesia.